Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu ya, akan belajar mata pelajaran IPA. Ya, hari ini itu kita akan belajar tentang listrik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar di buku Prima PH 6A. Silahkan buka halaman 185. Sudah? Sudah ya? Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang listrik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Nah, kalian sudah tahu kan listrik? Tahu ya? Nah, coba bagaimana kalau kita itu tidak ada listrik? Ya. Bagaimana ya bisa melakukan aktivitas tidak kalau tanpa listrik? Kalau sekarang kesulitan ya. Waktu dulu juga kita pernah mati lampu lama ya, kita itu kesusahan ya. Susah untuk beraktivitas ya, juga untuk di rumah untuk penerangan juga ya. Nah, akan terganggu. Maka listrik itu sebagai kebutuhan hidup juga ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita dapat melihat peristiwa munculnya energi listrik ya, secara alamiah ya. Secara alamiah. Kalau secara alamiah itu apa ya? Berarti itu yang secara alami ya. Nah, contohnya itu ketika hujan, ada hujan, nah, kemudian ada petir. Nah, petir itu merupakan sebagai peristiwa energi listrik secara alamiah ya. Karena petir itu loncatan elektron secara serentak dalam jumlah besar. Elektron itu atau partikel akan membawa energi listrik. Nah, jadi kalau secara alami itu ya, munculnya energi listrik secara alami itu contohnya itu petir. Nah, tetapi petir juga itu dapat membawa bencana ya. Nah, apabila menyambar manusia bahkan atau tumbuhan ya. Nah, hal ini karena energi listrik yang dibawanya sangat besar. Ya, makanya kalau yang tersambar petir itu akan hangus ya, baik manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan ya. Karena petir itu energi listriknya itu sangat besar ya. Nah, Allah memperingatkan manusia yang berpaling darinya diantaranya dengan petir. Di sini Ibu sudah menuliskan ya, firman Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ya, ayat 13 yang artinya, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang menimpa kaum Ad dan Samud. Nah, ini petir juga kalau apabila kaumnya yang tidak bertakwa, yang tidak beriman ya, kaum kafir itu sebagai azab juga ya, bisa jadikan petir itu sebagai azab. Nah, itu kaitannya ya, energi listrik yang secara alamiah ya
dalam Quran surat ya, karena dalam Quran surat Fussilat itu Allah telah memperingatkan manusia yang berpaling dari Allah ya. Nah, tadi kejadian petir tadi itu kan karena petir itu terjadinya elektron secara serentak ya. Nah, maka terjadinya petir itu ya merupakan salah satu munculnya energi listrik secara alamiah. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita gunakan ya, itu ada listrik ya, bisa listrik baik itu listrik di rumah ataupun di sekolah atau dimanapun berada ya, pasti memerlukan listrik. Nah, di dalam listrik itu terdapat arus listrik ya, arus listrik. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu alat ya atau peralatan ataupun di rumah kalau misalnya tidak ada arus listrik? Kalau tidak ada arus listrik itu berarti tidak akan menyala ya. Nah, karena setiap sumber listrik itu ya terdapat kutub positif dan kutub negatif. Ya, maka apabila jika contohnya Ibu ada baterai ya. Baterai ini merupakan salah satu sumber listrik ya, sumber energi listrik. Nah, ini baterai ini terdapat kutub ya, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, ini yang kutub positif ya, dan ini kutub negatif. Apabila dihubungkan dengan kabel ya, maka akan menghasilkan arus listrik ya. Jadi arus listrik itu apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu ya. Jadi adanya muatan listrik yang mengalir ya. Nah, adapun satuan listrik itu ya, ada besarannya itu tegangan ya. Tegangan itu satuannya itu volt. Dan alat pengukurnya itu voltmeter. Adapun besaran arus. Nah, ini arus listrik itu satuannya itu ampere ya, dan alatnya itu amperemeter. Kemudian ada hambatan ohm. Alat pengukurnya ohm meter. Kemudian ada daya. Satuannya itu watt. Nah, seperti kayak di rumah dayanya tuh daya listriknya itu ada 1300, ada 900 watt atau 1300 watt ya, berbeda-beda. Kemudian ada energi. Nah, energi ini satuannya itu kWh. Pengukurnya itu kWh meter. Itu tentang satuan listrik. Nah, bagaimana listrik itu terjadi ya? Arus listrik itu akan mengalir ya ke tempat akan mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah ya. Tempat yang berpotensial tinggi itu yaitu disebutnya kutub positif yang ini. Sedangkan yang berpotensial rendah itu disebut kutub negatif ya. Jadi listrik juga sama seperti air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan begitu juga arus listrik. Arus listrik mengalir dari berpotensial tinggi ke rendah ya. Kalau tinggi itu kutub positif, kalau yang berpotensial rendah kutub negatif. Paham ya? Nah, perbedaan antara kutub positif dan kutub negatif ini disebutnya itu tegangan ya, atau potensial listrik. Nah, itu satuan tegangan itu disebut tadi apa? Volt ya. Nah, kemudian ada juga untuk penggabungan dari amperemeter, voltmeter, ohm. Alat pengukur yang untuk menggabungkan dari amperemeter ya untuk mengukur arus listrik, kemudian ada voltmeter untuk tegangan, dan ada ohmmeter hambatan, itu disebutnya itu multimeter atau avometer ya. Itu baik, kita akan melanjutkan ke sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu ada apa saja?
Perhatikan gambar berikut. Sumber listrik ya. Adapun macam-macam sumber listrik, yang pertama itu ada baterai ya. Nah, baterai itu tersusun dari beberapa lapisan ya. Ada bagian luar baterai adalah seng ya. Dan bagian dalamnya ada zat kimia yang berbentuk serbuk ya. Serbuk hitam yang terdiri dari campuran larutan salmiak dan batu kawi. Nah, di tengah-tengah baterai terdapat batang arang atau batang karbon yang keras ya. Ujung baterai yang menonjol disebut kutub positif. Yang ujung satunya lagi disebut kutub negatif. Jika kedua kutub itu dihubungkan dengan seutas kabel, maka terjadilah aliran listrik pada kabel itu. Pada baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Tegangan listrik pada baterai sekitar 1,5 volt. Yang kedua, sumber energi listrik yaitu akumulator. Akumulator atau yang disebut dengan aki ya, atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator ya, logam timbal dan peroksida ini akan bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Nah, di sana juga ada bagian-bagian akumulator ya, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kemudian cairan elektrolit. Nah, kalau aki itu berupa baterai basah ya, berupa cairan. Kemudian ada bagian wadah, ada pembatas antar sel, kemudian ada penutup lubang angin ya. Kemudian ada penghubung antar sel dan ada penutup lubang angin. Nah, apabila akumulator dapat digunakan beberapa lama, kemampuannya menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya akan habis. Nah, kemampuannya pada saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat penyetruman terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Yang ketiga ada dinamo ya. Dinamo ini biasanya kita gunakan sepeda ya atau mobil-mobilan ya. Nah, dalam dinamo itu terdapat kumparan ya, kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau baterai sama aki itu perubahan energi kimia ya menjadi energi listrik. Kalau dinamo energi gerak menjadi energi listrik. Yang keempat yaitu ada generator. Generator itu merupakan sumber listrik ya, yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar digunakan generator yang besar. Nah, biasanya itu yang disebut kincir besar atau turbin ya. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan ya. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian ketika dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya akan diturunkan menggunakan transformator. Jadi di sana ada generator. Generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir itu ada sumber energi listrik sel surya. Sel surya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi panas dan cahaya itu akan seiring perkembangan teknologi akan dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Ya.
Sel surya dapat dipasang di atap rumah. Nah, selanjutnya energi yang dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Selain itu, ada juga kalkulator, mobil tenaga surya, ya, stasiun-stasiun luar angkasa. Nah, itu dapat dimanfaatkan dengan energi sel surya matahari. Ataupun misalnya di sekolah-sekolah juga, ya, ada juga yang menggunakan sel surya.